Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Majalis Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Al-Allamah Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisu Tsalisu Asyar, yaitu majlis yang ke-13. Fit tahdzir min makri syaitani bi bani Adam, yaitu mengingatkan tentang tipu daya setan kepada manusia. Jadi yang akan dibahas dalam majlis ini adalah bagaimana makar setan, tipu daya setan untuk menyesatkan manusia sehingga mereka harus berhati-hati darinya. Qala Syekh hafizahullah taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat beserta salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, dan ke atas keluarga dan para sahabat beliau. Wa ba'du, qala Allah taala, Allah taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah berwasiat kepada kalian wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Yang dimaksud dengan menyembah setan adalah menaatinya, mematuhinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mematuhi setan, untuk menaati setan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, di mana dia benar-benar berniat untuk menginginkan untuk menyesatkan kalian. Kemudian Syekh berkata, haza fihi bayanu adawati iblisa li adama wa zurriyatihi. Di sini ada penjelasan tentang permusuhan iblis terhadap Adam dan keturunannya. Ya, di sini terdapat penjelasan bahwasanya iblis itu memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap Nabi Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya. Ya, anak keturunannya kita semua. Jadi iblis itu dia punya permusuhan, kebencian terhadap Adam dan anak keturunannya. Wazalika min qadim. Ya, permusuhan tersebut bukan baru tapi sejak dulu. Ya, min hina khalaqallahu Adama abal bashariyah wa faddalahu wa amara al-malaikata bisujudi lahu. Yaitu sejak Allah SWT menciptakan Adam, bapa manusia, wa faddalahu, ketika Allah SWT mengutamakannya dari iblis, wa amara al-malaikata bisujudi lahu, dan ketika Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Hasadahu iblisu ala hazil manzilatil azimah. Maka iblis hasad kepadanya karena kedudukan yang besar ini. Jadi setan itu bukan musuh yang baru bagi manusia, tapi musuh yang sudah sangat lama. Yaitu ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah SWT mengistimewakannya daripada iblis dan juga malaikat. Kemudian Allah juga memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka sejak itu iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga para ulama mengatakan bahwa dosa yang pertama terjadi adalah hasad. Di langit, dosa yang pertama terjadi di langit adalah hasad. Demikian kata para ulama, yaitu ketika iblis hasad kepada Nabi Adam yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di bumi, dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah pembunuhan, dan pembunuhan itu disebabkan oleh hasad, yaitu yang terjadi kepada dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Itu terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh hasad. Oleh sebab itu kita menghindari agar kita semua tidak hasad. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Iblis dihasad kepada Nabi Adam karena Allah SWT telah memberikan kepadanya al-manzilah al-azimah, yaitu kedudukan dan posisi yang besar. Wa hazat takrim, dan juga
penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairun minhu. Kata iblis, saya lebih baik darinya. yakni dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam dan juga para malaikat, maka malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Kata iblis apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Ya, mengapa saya yang harus sujud kepadanya sedangkan saya lebih baik darinya? Ya, yang tarada 'ala Allah Subhanahu wa taala wa asa amrallah. Dia menyanggah perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, dia tidak mau. Ya, dia menyanggah apa yang Allah perintahkan. Dia menentang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakanatin natijatu alla anahu Allah wa taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Maka hasilnya Allah melaknatnya, yang menjauhkannya darinya dan mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatnya. Wa ahbatahu min manzilatihi allati kana fiha. Dan Allah turunkan dia dari kedudukannya yang ia ada di dalamnya. Nah, lihat bagaimana ya iblis yang menyanggah perintah Allah, berbuat maksiat terhadap Allah SWT, dia tidak mengerjakan perintah Allah. Apa akibatnya? Allah melaknatnya, mengusirnya, menjauhkannya dari rahmatnya, dan Allah turunkan dia dari kedudukannya yang dia sudah ada di dalamnya. Iblis ini bukan malaikat, dia adalah dari kalangan jin, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam waktu yang lama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ya bersama-sama dengan malaikat ya. Dia bukan jenis malaikat ya, tapi karena ibadahnya yang begitu luar biasa, dia ya digabungkan dengan malaikat. Tapi ketika Allah SWT perintahkan dia sujud kepada Adam, maka dia menentang Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini akibat yang dia terima ya. Allah laknat dia ya, yakni Allah jauhkan dia dari rahmat Allah SWT. Allah usir, Allah jauhkan dia, Allah turunkan dia dari kedudukan yang dia ya peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Fata'ahadal khabithu wa talaba minallahil imhal. Maka al-khabith, yakni iblis ini, dia berjanji dan meminta kepada Allah untuk ditangguhkan, al-imhal, untuk ditangguhkan, yakni dipanjangkan umurnya setelah diusir ya, dijauhkan oleh Allah SWT darinya. Kemudian Allah turunkan dia dari kedudukannya. Dia berjanji untuk menyesatkan manusia. Dia meminta supaya ya diberikan tempo yang lebih panjang, waktu yang lebih panjang untuk menyesatkan manusia. Apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, ya anzirni, berikanlah aku waktu ya ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, yakni pada hari kiamat. Fa amhalahu Allahu ila yaumil waqtil ma'lum. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepadanya tempo waktu sampai kepada hari yang telah dimaklumi, yaitu hari kiamat ya. Allazi aradahu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dia minta dipanjangkan umurnya supaya dia bisa menyesatkan manusia, dan dia sudah tahu di mana tempatnya nanti di akhirat, yaitu di neraka selama-lamanya ya. Maka dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia, dan dia minta waktu yang panjang ya untuk menyesatkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan waktu kepadanya untuk menyesatkan manusia. Nanti kita lihat apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada iblis untuk menggoda manusia ya. Fa inda zalika ta'ahada wa aqsama ala nafsihi. Maka ketika itu maka dia berjanji dan bersumpah kepada dirinya sendiri. Wa aqsama bi'izzatillah, dan dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. La yakidanna li hadzal makhluqi wa zurriyyatihi, bahwa dia akan membuat tipu daya ya untuk makhluk ini dan anak keturunannya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan waktu kepada iblis ya yang panjang untuk menyesatkan manusia, maka ketika itu dia berjanji dan bersumpah ya, dan bersumpah dengan kemuliaan Allah bahwa dia akan membuat tipu daya, membuat makar untuk makhluk ini, untuk manusia ini.
wala yuhawilunna ib'adahum, hawala yuhawilu, ya, dan dia akan mencoba menyesatkan mereka atau menjauhkan mereka an rabbihim, dari Tuhan mereka, ya, wa yuhawilu, ya, akhzahum ma'ahu ila nar, dia akan mencoba membawa mereka ke dalam neraka, ya. Setan atau iblis dia sudah berjanji untuk menjauhkan manusia dari Tuhan mereka. Dia sudah berjanji untuk membawa mereka bersama-samanya ke dalam neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ya, tidak ada kekuasaan bagi kamu atas mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali, ya, orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang tersesat. Jadi hamba-hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka, ya, iblis tidak akan bisa, ya, menyesatkan mereka. Iblis tidak akan bisa menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT yang lurus, ya. Orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka setan tidak akan bisa, ya, menyesatkan mereka. Siapa yang bisa disesatkan oleh setan? Yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti setan dari orang-orang yang, ya, sesat, ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahawa dengan beriman, ya, kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tidak akan bisa, ya, disesatkan oleh setan, ya. Baik, kemudian Allah subhanahu akhbara, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan annahu sayatawalla ibadahul mu'minin, bahawa ia akan membimbing hamba-hambanya yang beriman, wa an yahmiyahu minasyaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan juga bahawa ia akan melindungi mereka dari setan. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman, ya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga, akan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dari kejahatan setan. Wa alla yaj'ala lahu sultanan alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahawa dia tidak akan memberikan kekuasaan kepada setan, kepada iblis untuk menyesatkan hamba-hamba yang beriman. Wa inna ma yatawalla man ittaba'ahu minal ghawin, setan hanya akan bisa menguasai orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang yang tersesat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hazihi hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini, ya, merupakan sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni diberikannya, ya, tempo yang panjang kepada setan untuk menggoda manusia. Itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yabtali ibadahu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan ujian kepada hambanya. Wa illa fahuwa jalla wa ala qadirun ala an yuhlika asyaitan wa yuhlika junudahu fi lahzatin wahidatin, ya. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha kuasa untuk membinasakan setan dan membinasakan tentara-tentaranya dalam satu detik. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan, ya, kemampuan bagi setan untuk menyesatkan manusia? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, ya. Itu adalah ujian bagi manusia, apakah dia akan mengikuti perintah Allah atau dia mengikuti, ya, ajakan setan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membinasakan iblis dan membinasakan seluruh tentaranya dalam satu detik, tapi Allah berikan dia umur yang panjang, ya, supaya dia bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang beriman akan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, sementara orang yang dikuasai oleh setan, maka dia akan mengikuti, ya, perintah setan dan taat dan patuh kepadanya, ya. Walakinahu arada an yabtali'a ibadahu wa yamtahinahum, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji dan, ya, memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Yabtali, yamtahin, artinya sama, itu menguji, ya.
Allah SWT ingin memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Liyatamayyaza at-tayyibu minal khabis, supaya yang baik dari yang buruk berbeda. Wa yatamayyazul mu'minu minal kafir wa minal munafiq, supaya orang mukmin, orang kafir, ya, dan orang munafik berbeda. Supaya orang mukmin berbeda dari orang kafir dan orang munafik. Itulah ya tujuan dari diciptakan dan dibiarkannya iblis menggoda manusia, supaya ya orang yang baik dengan yang buruk itu bisa berbeda. Coba kalau nggak ada ujian, ya, semuanya mengaku sebagai hamba Allah yang taat, ya, semuanya juga akan gampang sekali mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi dengan adanya setan, ya, sebagian yang imannya kuat akan taat dan patuh kepada Allah Taala, tapi yang imannya lemah, dia akan bermalas-malasan, malah dia mengikuti ajakan setan untuk ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan diciptakannya jin dan dibiarkannya dia menggoda manusia, ya. Allah ingin menguji hambanya, ya. Allah ingin menguji hambanya supaya berbeda yang baik dengan yang buruk, yang mukmin dengan yang kafir, dengan munafik berbeda, ya. Karena kalau nggak ada cobaan, orang semua mengaku sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT. Tapi kalau ada cobaan, godaan, maka di situ berbeda mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar nifaq ataupun kafir, ya. Fahadha min babil ikhtibar wal imtihan. Maka ini termasuk dalam masalah ikhtibar wal imtihan, yaitu memberikan cobaan, ujiannya. Wa huwa hikmatun min Allah Subhanahu wa taala, dan dialah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi khalqi iblisa wa fi ijadihi wa fi ighwa'ihi hikmatun azimatun. Pada penciptaan iblis dan pada masalah diadakannya dia, dan juga pada masalah ighwa'ihi, disesatkannya dia, hikmatun azimatun, terdapat hikmah yang besar. Izlaulahu lam yatamayyaz al-mu'minu minal kafir. Sebab kalau tidak dengan adanya jin, maka tidak akan berbeda orang mukmin dengan orang kafir. Walam yatamayyaz at-tayyibu minal khabith. Yang baik dengan yang buruk pun tidak akan bisa dibedakan, ya. Walam yahsul al-wala'u wal bara'u. Tidak akan ada wala' dan bara'. Walam yahsul al-jihadu fi sabilillah. Walam yahsul al-jihadu fi sabilillah. Tidak akan ada jihad di jalan Allah SWT. Fa fi wujudihi masalih. Ya, dengan adanya iblis terdapat kemaslahatan-kemaslahatan. Jadi apa hikmahnya Allah SWT yang menciptakan jin, menyesatkannya, memberinya waktu yang panjang untuk menyesatkan manusia? Banyak hikmahnya, ya. Supaya berbeda orang mukmin dengan orang kafir. Yang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah SWT, dia ya taat dan patuh kepada Allah SWT, dialah yang mukmin. Tapi yang tidak, dia jadi kafir. Berbeda dengan adanya jin, ya. Yang baik dengan yang buruk berbeda. Wala dan bara, ya, loyalitas dan dukungan dengan kebencian berbeda, ya, dengan adanya jin, ya. Dan jihadnya Allah juga berbeda. Karena di antara bentuk jihad adalah jihad melawan iblis, ya. Wa in kana fihi madarratun ala man ittaba'ahu. Meskipun di samping banyak kemaslahatan dengan adanya jin, tadi kemaslahatannya sudah disebutkan, tapi ya, wa in kana fihi madarratun ala man ittaba'ahu, meskipun ada juga bahayanya bagi orang yang mengikutinya. Walakin fi zalika masalih. Tapi dengan adanya jin itu juga terdapat kemaslahatan, ya. Masalihu azimatun lil mu'minina as-sadiqin, yaitu kemaslahatan yang besar bagi orang-orang mukmin yang benar. Wa fahuwa ta'ahada fi an yabzula wus'ahu wa an ya'mala juhdahu fi igwa'i bani Adam. Jadi ya, iblis itu dia sudah berjanji untuk mengerahkan segala kemampuannya, dan dia sudah berjanji untuk ya bekerja sekeras mungkin untuk menyesatkan manusia. Wa fi za'mihi annahu sayugwi aktsarahum, dan dalam dugaannya dia akan menyesatkan sebagian besar manusia. Qala, dia berkata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur, ya. Dan memang banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah SWT, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah SWT, ya. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Walakin Allah Subhanahu manna ala ibadihi al-mu'minin bihifzihi wa ri'ayatihi min aduwwihim. Ya, tapi Allah SWT, ya, juga memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman bihifzihi, dengan penjagaannya, wa ri'ayatihi, dan pemeliharaannya, min aduwwihim, dari musuh-musuh mereka. Allah biarkan kita digoda oleh setan, tapi Allah SWT akan menjaga kita, membentengi kita dari musuh mereka, ya. Banyak penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang mukmin dari godaan-godaan setannya.
faman tawallallaha jalla wa ala, barang siapa yang berwala kepada Allah SWT, cinta dan patuh dan taat kepada Allah SWT, wa aqbala 'ala Allah, dia menghadap kepada Allah SWT, yakni dia yang beriman pada Allah SWT, wal taja'a ila Allah, dia berserah diri kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT, hamahu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan melindunginya. Jadi adanya setan yang Allah ciptakan untuk menyesatkan manusia, tapi Allah SWT akan menjaga hambanya yang beriman dari setan, dengan syarat hamba tersebut memang dia beriman kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, dia mengerjakan perintah Allah, dia patuh dan taat kepada Allah SWT. Orang seperti itu akan Allah lindungi dari setan. Waman ata'ar rasul, waman ata'a ar-rusul, wa amana bil kutub, wattaba'a ma anzalallahu, hamahu Allah minasyaitan. Orang yang taat kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, mengikuti apa yang Allah turunkan, maka Allah jaga dia dari setan. Itu caranya kita menjaga diri dari setannya. Kita beriman kepada Allah SWT, melaksanakan perintah Allah, taat dan patuh kepada Allah, berlindung kepada Allah, taat kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, mengikuti apa yang Allah turunkan, maka Allah SWT akan menjaga kita dari setan. Walam yaj'al lahu ilaihi tariqa, dan Allah tidak akan jadikan bagi setan jalan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, bagi kamu wahai iblis tidak ada kekuasaan atas mereka untuk kamu sesatkan, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang tersesat. Jadi kita ini sudah dijaga oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT. Kalau kita beriman, kemudian taat dan patuh kepada Allah, berlindung kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, kepada kitab-kitab, mengikuti apa yang Allah turunkan, kita akan dijaga oleh Allah dari setannya. Yang bisa disesatkan oleh iblis itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak taat dan patuh kepada Allah, kemudian berlindungnya bukan kepada Allah SWT, tapi kepada makhluk yang lemah, menyelisih perintah Rasul, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah SWT yang Allah turunkan, tidak mengikuti Al-Quran. Orang-orang seperti itulah yang akan disesatkan oleh setannya. Walhamdulillahi anna Allah subhanahu wa ta'ala tawalla ibadahul mu'minin. Dan segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong hamba-hambanya yang beriman. Wa tawalla hifzahum wa nasarahum, dan Allah SWT yang menjaga dan membantu dan melindungi mereka. Walakin haza yujibu 'alal mu'min al-khauful azim. Tetapi walakin haza yujibu 'alal mu'mini al-khauful azim. Tapi ini yang mewajibkan atas seorang mukmin untuk adanya rasa takut yang besar, wal hazar min hazal adwil ladud, dan juga berhati-hati dari musuh yang al-ladud, yang ganas ini. Allah SWT akan menjaga kita, membentengi kita dari setan, menjaga kita, melihara kita. Tetapi seorang mukmin harus berhati-hati, jangan sampai dia mengabaikan perintah Allah, larangan Allah, ketaatan kepada Allah. Dia juga harus berhati-hati dari musuh yang ganas ini, musuh yang jahat ini. Allazi lahu junudun katsiratun min syayatinil insi wal jinni. Iblis yang dia punya banyak tentara dari golongan setan kalangan manusia dan jin. Yabuthuhum wa yanshuruhum litadlilin nas. Dia menyebar dan mengirim para tentaranya itu untuk menyesatkan manusia. Wa igwa'in nas, untuk membelokkan manusia. Wa igra'in nas bisyahawati wa syubuhat, dan juga untuk menggoda manusia dengan syahwat dan syubhat. Wal kufri wal ilhad, dengan kekufuran dan ilhad. Orang mukmin harus berhati-hati dari setan, meskipun Allah menjaga mereka, tapi dia harus berhati-hati dari musuh yang ganas ini. Karena iblis ini dia punya tentara yang sangat banyak dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Di mana para tentara tersebut siap untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia, menipu daya manusia, dan juga memancing mereka untuk mengikuti syahwat dan syubhatnya, untuk mengikuti kekufuran dan penyimpangan. Fahadza yujibul hazara minal adu. Ini mengharuskan berhati-hati dari musuh. Wa anal insana daiman yalja'u ila Allah, dan seseorang selalu harus berlindung kepada Allah SWT. Wa yatahassadu billah, dia harus membentengi dirinya dengan senantiasa bermohon kepada Allah SWT. Wa yasta'izu billah, dan dia harus berlindung setiap saat kepada Allah SWT.
wa yulazimu ta'atallahi subhanahu wa ta'ala. Dia harus melazimi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni selalu menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakannya dan menjauhi larangannya. Wa yabta'idu an ma'asi, dia harus menjauh dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu idza fa'ala syai'an minal ma'asi faqad istajaba lisyaitan. Karena jika dia sudah melakukan sesuatu dari maksiat, maka sesungguhnya sudah mengabulkan ajakan setan. Wa idza tarakal ma'asi wa amila bit ta'at fa innahu yakunu qad salima minasyaitan. Dan kalau dia meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, maka sesungguhnya dia telah selamat dari setan. Wa a'azahullahu minasyaitan, dan Allah telah melindunginya dari setannya. Orang harus senantiasa berlindung kepada Allah, membentengi dirinya dengan Allah SWT, memohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah SWT, menjauh dari maksiat. Itu cara dia menjauhi setannya. Dan kalau dia terjatuh karena maksiat, itu artinya dia sudah mengikuti ajakan setan. Kalau dia meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, maka dia sudah selamat dari setan tersebut. Wa a'azahullah minasyaitan, dan Allah telah jaga dia dari setan. Makanya kita harus berhati-hati ya dari maksiat. Kalau kita bermaksiat, itu artinya kita sudah menerima ajakan setan. Kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Kalau kita taat, maka setan akan jauh ya. Fahaza yujibu 'alal mu'minina al-hazara wal khaufa wal luju' ila Allah Subhanahu wa taala daiman wa abadan. Ini mewajibkan orang-orang mukmin untuk berhati-hati, untuk takut, dan untuk senantiasa ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya ya. Wal bu'da 'anil ma'asi, dia juga harus menjauhi maksiat. Wal muharramat wal iktsar minat ta'at, dia juga mesti menjauhi al muharramat ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsar minat ta'at, dan dia juga mesti memperbanyak ketaatan. Wal muhafazata 'alal faraidhi wal wajibat, dia mesti menjaga pelaksanaan ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, jangan sampai seorang karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa Allah akan menjaga mereka yang beriman dari godaan setan, kemudian orang mukmin ya abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh begitu. Orang mukmin ya meskipun Allah berjanji bahwa Allah akan menjaga mereka dari setan, tapi ada syaratnya. Syaratnya mereka harus berhati-hati, harus timbul rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga harus menjauhi al-ma'asi, ya maksiat, wal muharramat, ya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus ya memperbanyak ketaatan, dia harus menjaga ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib ya. Jangan hanya sebatas mengatakan oh saya beriman pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah dia abaikan, kemudian maksiat dia lakukan, maka orang seperti itu tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ya. Wala yakfi annal insana yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak cukup seseorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu zalika bilisanihi, dia ucapkan hal itu dengan lisannya, lakin la yughayyiru syai'an min a'malihi sayyi'ah, bal huwa muqimun al ma'asi wa sayyi'ati wa dzunub. Ya. Tidak cukup seseorang mengatakan dengan lisannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan tetapi dia tidak merubah sesuatu dari amal-amal yang buruk, amal-amalnya yang buruk. Bahkan dia ya tetap dalam maksiat, dalam keburukan dan dosa. Ya, bagaimana Allah SWT akan melindunginya kalau dia hanya sebatas mengucapkan isti'azah auzubillahi minasyaitonir rajim sementara maksiat terus dia lakukan? Orang seperti itu tidak akan dilindungi oleh Allah SWT dari setannya. Al-isti'azatu bil lisani la takfi wa la tanfa. Isti'azah yaitu mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim hanya sebatas dengan lisan saja, itu tidak cukup dan tidak akan berguna. Wa iza sta'aza billahi minasyaitan, jika dia ya telah bermohon kepada Allah SWT dari setan, falyatruk a'mala syaitan, maka hendaklah dia tinggalkan juga perbuatan-perbuatan setan. Wa an yabta'ida 'anil ma'asi wal mukhalafat, dia juga harus menjauhi maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Wa an yatuba ila Allah azza wa jalla mimma hasala minhu, ya. Dan juga dia mesti bertaubat kepada Allah SWT atas apa yang telah dia lakukan. Fama 'ala syaitani asyaqqu min at-taubah, tidak ada sesuatu yang lebih berat, lebih menyusahkan bagi setan daripada taubatnya seorang hamba. Kalau seorang hamba bertaubat kepada Allah SWT, setan benar-benar gelisah. Ya. Iza tabal mu'minuna fa innahu yandam nadamatan azimatan. Kalau orang-orang mukmin bertaubat, maka setan menyesal dengan penyesalan yang besar. Li'annahu khasira mas'ahu wa ta'abahu, karena dia telah ya menderita kerugian atas usaha dan keletihannya. Wa huwa yafrahu bil ma'asi,
Setan itu senang dengan maksiat. Wa yafrahu bima yusibu minhum minal mukhalafat. Dia senang dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari manusia. Lakin iza tabu fa innahum yatakhallasuna minhu. Tapi kalau mereka bertaubat, maka mereka bisa membebaskan diri dari setan. Fayandamu inda zalika wa yatahassar. Maka ketika itu dia menyesal, ya, dengan penyesalan yang besar. Walihaza yaqul, oleh sebab itu iblis berkata, qasamu zahri bil istighfar. Maka mereka, ya, orang-orang mukmin, mereka, kata setan apa? Kata iblis, mereka telah menghancurkan punggungku dengan istighfar. Jadi, ya, kita tidak cukup dengan mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim setiap saat, sementara ya maksiat terus dilakukan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran terus dilakukan. Isti'azah kalau hanya dengan lisan saja itu tidak akan cukup dan tidak akan bermanfaat. Kalau seseorang sudah beristi'azah, ya, mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat dia juga harus tinggalkan. Ya, perbuatan-perbuatan dan amal-amal setan itu harus dia tinggalkan. Maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran harus dia tinggalkan. Dan juga dia harus bertobat kepada Allah SWT dari maksiat yang telah dilakukan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi setan daripada taubatnya seorang hamba. Kalau seorang hamba bertobat, maka setan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Karena usahanya, keletihannya, capeknya menggoda manusia itu hilang sia-sia sudah. Ya. Setan itu senang kalau orang bermaksiat. Dia senang kalau orang melakukan pelanggaran. Tapi kalau bertobat, itu dia, ya, menyesal dan menyesal dengan penyesalan yang besar, ya. Setan mengatakan qasamu zahri bil istighfar. Manusia menghancurkan punggungku dengan istighfar. Fahaza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asyaddi ma hasala lisyaitan minal khasarati wan nakbah. Dan di antara yang paling berat yang terjadi, ya, bagi setan dari kerugian dan bencana, ya. Yaitu apa? Ba'thuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pengutusan Allah SWT, ya, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna Allah anqaza bihi katsiran minal bashariyah. Di antara, ya, kerugian yang paling besar yang diderita oleh setan adalah ketika Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, banyak manusia yang diselamatkan oleh Allah SWT dengan dakwah beliau. Wahadahum ila siratal mustaqim. Banyak orang-orang yang Allah beri petunjuk, ya, mereka ke jalan yang lurus dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Wala yazalul islamu walillahil hamdu wadihan jaliyah. Dan urusan Islam senantiasa jelas dan terang, ya. Ya'tasimu bihi man aradallahu hidayatahu wa najatahu minasyaitan. Orang-orang yang Allah inginkan mendapat petunjuk dan keselamatan tetap berpegang teguh darinya. Fattariqu wadihun liman yuridun najata. Maka jalan itu sangat jelas bagi orang yang menginginkan keselamatan. Kemudian di akhir Syekh mengatakan, nas'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu yarda. Mari kita memohon kepada Allah agar memberikan kemudahan bagi semua orang untuk, ya, mengerjakan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Ini akhir dari, ya, majlis yang ke-13 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi